Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidyo Winario, NIM 200865586. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi play and game. Yang pertama yaitu play. Play atau bermain merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tapi mengikat sepenuhnya, dengan tujuan dalam dirinya disertai oleh perasaan tegang dan gembira, dan kesadaran. Bermain atau play mempunyai sifat esensial, adalah aktivitas untuk hiburan, tidak dipertandingkan. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang, tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan, tanpa paksaan orang lain. Karakteristik bermain yang pertama yaitu bebas, sukarela, dan tanpa paksaan dalam berpartisipasi. Kemudian aktivitas bermain terpisah dari pembatasan ruang dan waktu. Ketiga, hasil dari aktivitas bermain adalah sesuatu yang tidak diketahui atau direncanakan. Keempat, aktivitas murni bermain tidak produktif, tidak menghasilkan nilai yang permanen. Kemudian peraturan bermain tergantung pada kondisi, tunduk pada kesepakatan situasional. Yang terakhir yaitu kualitas bermain merupakan bagian dari kehidupan nyata. Permainan atau play dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama permainan fungsi, yaitu permainan dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh atau anggota tubuh. Yang kedua permainan konstruktif, yaitu membuat suatu permainan. Yang ketiga yaitu permainan reseptif, yaitu sambil mendengarkan cerita atau membaca buku cerita berfantasi dan menerima kesan-kesan yang membuat jiwanya aktif. Yang keempat yaitu permainan peranan, yaitu dalam permainan ini akan bermain peran sebagai guru. Yang terakhir yaitu permainan peranan, yaitu dalam permainan ini akan bermain sebagai guru. Yang kedua yaitu games. Games berasal dari kata bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual. Game juga bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, game diartikan sebagai permainan. Permainan merupakan bagian dari bermain dan bermain juga bagian dari permainan. Keduanya saling berhubungan. Permainan adalah kegiatan yang kompleks. Di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Sebuah permainan adalah sebuah sistem di mana pemain terlibat dalam konflik buatan. Di sini pemain berinteraksi dengan sistem dan konflik dalam permainan merupakan rekayasa atau buatan. Dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku pemain dan menentukan permainan. Sebuah game bisa dikarakteristikan dari apa yang pemain lakukan dalam sebuah game, misalnya 1. Peralatan, 2. Peraturan, 3. Skill, strategi, dan keberuntungan. Dan yang terakhir yaitu single player game. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam permainan, yaitu yang pertama ekstra energi, yang kedua waktu, yang ketiga alat permainan, yang keempat ruangan untuk bermain. Adapun hal-hal yang mempengaruhi permainan, yaitu yang pertama kesehatan. Semakin sehat anak, semakin banyak energinya untuk bermain aktif. Yang kedua, perkembangan motorik. Permainan anak pada usia melibatkan koordinasi motorik. Apa saja yang akan dilakukan dan waktu bermainnya tergantung pada perkembangan motorik mereka. Yang ketiga yaitu intelijensi. Pada setiap usia, anak yang pandai lebih aktif ketimbang yang kurang pandai, dan permainan mereka lebih menunjukkan kecerdikan. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Anak laki-laki bermain lebih keras ketimbang anak perempuan dan lebih menyukai permainan dan olahraga ketimbang berbagai jenis permainan yang lain. Yang terakhir yaitu lingkungan. Anak dari lingkungan yang buruk kurang bermain ketimbang anak lainnya yang disebabkan karena kesehatan yang buruk, kurang waktu, peralatan, dan ruang. Sedangkan anak yang berasal dari lingkungan yang desa yang kurang bermain ketimbang mereka yang berasal dari lingkungan kota. Hal ini karena kurangnya teman bermain serta kurangnya peralatan dan waktu bebas. Kemudian tujuan play and games. Adapun tujuan dari bermain adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan menyamakan dan membedakan.
Kemudian mengembangkan kemampuan berbahasa, mengembangkan pengertian tentang berhitung, menambah dan mengurangi, merangsang daya imajinasi dengan berbagai cara bermain pura-pura, membedakan benda dengan perabaan, menumbuhkan sportivitas, mengembangkan kepercayaan diri, dan yang terakhir adalah mengembangkan sosialisasi atau bergaul dengan anak dan orang di rumahnya. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.